Modal nyalek jadi anggota DPR itu, tuh lihat, minimal 20 miliar. Makanya, ketika lolos, dipikirin itu, ya balik modal, rubah sistem politiknya, terus hukum mati para koruptornya. Berani nggak pemerintah buat hukum mati para koruptor? Nggak yakin. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Jadi alasannya dia itu agar para caleg punya waktu lebih untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ya viral pernyataan dari politikus Nasdem yang mengaku telah menggelontorkan dana hingga 20 miliar untuk modal pencalonan di legislatif atau nyalek ya. Jadi karena besarnya biaya tersebut, ia mengusulkan agar periode pemilu diubah dari 5 tahun menjadi 10 tahun sekali. Jadi kalau kata netizen, anggota DPR ini sibuk memikirkan bagaimana nasibnya, tidak pernah memikirkan bagaimana ya mewakili sebagai wakil rakyat, yaitu suara-suara rakyat yang selama ini tidak pernah didengar, yang ada kita lihat selalu diabaikan ya. Malah mereka merasa bahwa mereka sudah mewakili menjadi rakyat. Jadi mewakili menikmati uang miliaran rupiah, mewakili rumah mewah, mewakili mobil mewah. Itulah anggota DPR. Jadi banyak netizen mengusulkan supaya memang DPR ini dibubarkan saja. Tidak ada gunanya. Fungsi kontrol mereka tidak berjalan semestinya. Yang ada hanya memikirkan bagaimana kepentingan pribadi, mengembalikan modal pribadi. Yang ada anggota DPR hanya memikirkan bagaimana nanti ya pemilu presiden maupun pilkada dipilih oleh mereka. Dan ini membuat masyarakat maupun netizen, hak demokrasi rakyat ya sudah diambil alih sepenuhnya oleh mereka. Justru masyarakat mengusulkan supaya tidak ada lagi ya pencalonan atau pemilihan yaitu wakil rakyat, yang ada hanya menyusahkan rakyat saja. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media. Lihat ini guys, inilah orang tipikal yang pengen haus kekuasaan guys. Nih, anggota DPR dari Nasdem usul pemilu digelar per 10 tahun biar duit modal nyalek balik. Ya seperti kita tahu ya, artinya orang kalau pengen nyalek sih apa ya, pengabdian. Ini malah pengen balik modal nyari untung berarti kan. Bayangin seandainya anggota DPR itu jabatannya 10 tahun satu periodenya, gimana nggak kesel? Kita yang 5 tahun aja lihat anggota DPR kan kesel banget. Apalagi kalau 10 tahun guys. Kebayang nggak? Aduh, nggak sanggup deh kayak gini. Gila, pengen balik modal ternyata. Halo guys, ada pernyataan menarik dari seorang politisi bernama Muslim Ayub. Pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan? Karena untuk 5 tahun ini pimpinan kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 kita udah mulai pemilu lagi. Jadi akan mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf, rata-rata kita bukan sikap menghabiskan uang. Minimal 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai 10 miliar, ini perlu dia harus tahu. Jangan nanti membeli telahan yang memang asal dari pikiran kita, tapi tidak tahu dampaknya bagaimana. Ini kami masing-masing meninggalkan hutang di semua. Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu yang pertama. Ini usulan pribadi, bukan Nasdem. Ya, jadi Muslim Ayub ini adalah anggota legislatif dari Partai Nasdem. Nah, dia mengusulkan pemilu diadakan 10 tahun sekali. Karena katanya anggota legislatif yang sekarang menjabat ini, termasuk dirinya, menghabiskan dana lebih dari 20 miliar untuk pencalonan, untuk nyalek. Nah, jadi katanya waktu 5 tahun menjabat itu nggak cukup untuk mengembalikan modal. Jadi kenapa nggak 10 tahun sekali pemilunya? Oh, ya sebenarnya sudah lama saya membicarakan hal ini dan banyak juga orang yang berkomentar tentang ini. Tapi saya nggak nyangka aja bahwa sekarang diakui begitu terbuka oleh anggota legislatifnya sendiri. Ya sebenarnya inilah akar muasalnya carut marut pemerintahan kita, bahwa anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, semua menjabat di pemerintahan ini menjadikan jabatan kekuasaan ini sebagai bisnis, sebagai arena dagang gitu, mengeluarkan modal untuk menghasilkan, mengembalikan modal dan mencari keuntungan.
Sepertinya nggak ada dari mereka ini yang memang berniat untuk mengabdi kepada masyarakat, bekerja dengan benar demi kepentingan rakyat. Dan celakanya adalah bahwa sekarang hal seperti ini sudah diakui terang-terangan dan bahkan seakan dinormalisasi. Dan lebih celaka lagi, sebagian dari masyarakat mendukung hal seperti ini. Mereka mendukung calon dengan modal yang kuat, karena dengan harapan kalau calonnya menang, mereka punya akses ke kekuasaan. Ya seperti inilah jadinya negara kita. Segini parahnya, dan memang nggak ada cara lain sih selain di reset ulang sepertinya. Salam. Saya berharap, apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali? Usulan macam apa itu? Meminta pemilihan setiap 10 tahun dengan dalih menghemat anggaran. Itu bukanlah solusi, tapi sebuah keinginan memperpanjang jabatan karena terlalu enak duduk di kursi kekuasaan. Yang perlu dilakukan adalah mereformasi KPU segera. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia adalah salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia, melibatkan ratusan juta pemilih di 17.000 pulau. Namun, pernahkah kita mempertanyakan apakah Komisi Pemilihan Umum yang menyerap anggaran triliunan rupiah benar-benar bekerja secara optimal selama 5 tahun? Atau justru hanya aktif ketika tahun pemilu tiba saja? Anggaran besar yang untuk kerja yang sederhana. KPU dan Bawaslu mendapatkan anggaran yang fantastis, baik di pusat maupun daerah, bahkan di tahun-tahun non-pemilu. Namun jika kita lihat tugas mereka secara lebih kritis, mayoritas pekerjaan inti seperti pemutakhiran data, pemilih, pendidikan politik, dan penyusunan aturan teknis sebenarnya bisa selesai dalam waktu 1-2 tahun sebelum pemilu. Jadi, apa yang mereka lakukan selama 3-4 tahun lainnya? Apakah ini bentuk pemborosan anggaran negara? KPU daerah lembaga yang perlu dievaluasi. KPU di tingkat daerah terutama di wilayah dengan populasi yang kecil sering terlihat diam selama masa antar pemilu. Tugas mereka cenderung bersifat administratif, ringan, dan tidak membutuhkan kehadiran lembaga permanen. Lalu mengapa mereka tetap beroperasi penuh selama 5 tahun dengan gaji dan fasilitas yang tidak sedikit? Bukankah lebih efisien jika KPU di daerah dibuat sebagai tim ad hoc yang hanya aktif 1-2 tahun menjelang pemilu? Mereformasi KPU adalah solusi untuk efisiensi. Lewat sistem ad hoc, KPU di daerah diubah menjadi tim sementara yang hanya diaktifkan saat diperlukan. Seperti pada tahun pemilu, petugas bisa direkrut dari tenaga lokal, mengurangi beban anggaran untuk pegawai tetap. Yang kedua, lewat digitalisasi dengan teknologi e-voting ataupun e-rekapitulasi, banyak pekerjaan teknis KPU bisa disederhanakan sehingga tugas-tugas di daerah menjadi lebih ringan dan cepat. Yang selanjutnya, pengurangan struktur permanen. Beban kerja KPU pusat memang besar, tetapi untuk KPU daerah, restrukturisasi sangat diperlukan agar tidak membebani anggaran. Tanpa alasan yang jelas, mengapa lembaga seperti KPU tetap menyedot anggaran besar, padahal beban kerja mereka hanya intensif di tahun pemilu? Apakah pantas gaji dan fasilitas tinggi diberikan selama 5 tahun untuk pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun saja? Bukankah lebih baik anggaran ini dialokasikan ke sektor lain seperti yang lebih dibutuhkan, seperti pendidikan ataupun kesehatan? Saatnya menuntut transparansi atau efisiensi sebagai warga negara yang membayar pajak. Kita berhak meminta reformasi untuk KPU dan Bawaslu agar lebih efisien. Lembaga negara harus menjawab tantangan zaman dengan mengurangi pemborosan dan memanfaatkan teknologi. Jangan sampai demokrasi yang kita banggakan malah menjadi beban bagi rakyat karena salah kelola anggaran. Apalagi sampai memperpanjang masa jabatan DPR yang 10 tahun jika diadakan setiap 10 tahun itu bukan sebuah solusi. Apa pendapat Anda? Apakah KPU sudah bekerja maksimal atau reformasi adalah jawaban yang tepat? Kenyataannya adalah bahwa saya sebagai anggota DPR di tahun 2004, 2009, dan 2014 tuh biaya meningkatnya itu eksponensial. Dulu 2004 itu masih banyak ditemui anggota DPR RI yang terpilih dengan uang kurang dari 1 miliar. Di tahun 2009 saya pribadi itu sudah habis 1.650.000.000. Tetapi ketika 2014, ketika dalam tanda petik saya sudah jadi juru bicara partai, sudah banyak tampil di media, orang sudah tahu Gus Romi, orang tahu ini adalah sekretaris jenderal partai dan seterusnya, justru saya habisnya itu 6.750.000.000.
tahun 2014. Kalau Padahal eksponensial berarti 2024 wah, lebih kemarin baik. itu terus terang teman-teman P3 yang kemudian menjadikan tidak lolos secara akumulatif, kan masih ada 12 sebenarnya yang lolos. Yang 12 ini sampel saya tanya, nggak ada yang keluarnya kurang dari 10 miliar. Dan mereka yang lolos itu rata-rata pengeluarannya di atas 10 miliar sampai dengan 15. Problemnya adalah, ya mereka itulah yang keluarnya 10 sampai 15. Yang lain-lain rata-rata di bawah 10. Nah yang di bawah 10 miliar ini semuanya ke laut. Nggak ada yang jadi. Itu yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa 2024 itu kalau tidak ada uang 20 miliar jadi anggota DPR RI, Anda akan lewat. Nah bisa dibayangkan bagaimana dengan tahun 2029. Nah, jadi memang setinggi itu ya. Jadi sudah tidak masuk akal lagi. Nyiapin. Kalian mesti nyiapin duit berapa buat nyalek dan duitnya dari mana? Oke. Karena nih di politik itu untuk dipilih itu orang harus dikenal, disukai, dipilih. Kalau belum dikenal mau nggak mau harus pakai alat peraga luar ruang, baliho, billboard segala macam. Jadi pasti mahal kan. Gue ceritain dulu, intinya demokrasi butuh uang. Iya, berapa tapi duitnya? Gua nih misalnya nih untuk besok Jakarta Timur DPRD aja, untuk cetak atribut, untuk canvassing dan atribut aja gue 1,3 M. Kurang itu kan? Itu kurang. Kalau politisi lain yang pakai uang sembako itu gue yakin 5-10. Oke, politisi lain pakai sembako 5-10. Siapa tuh politisi? Oke, tapi berarti kurang lebihnya kalau mau menang, atau gini deh kita ganti bahasanya, kalau mau peluangnya lebih besar untuk menang, maka 5-10 miliar. Tapi belum tentu. Itu iya, belum tentu. DPRD DKI belum tentu. Paling gede di mana? Paling gede DKI gede banget. Contoh nih DPR RI 5 tahun lalu, nih sekarang Kak 5 tahun lalu bersama PSI fundraisingnya kan dibantu PSI pusat. Feeling saya mungkin untuk kegiatan kita relawan dan cetak billboard segala macam mungkin habisnya 3 miliar untuk saya DPR 5 tahun lalu. Itu saya 70.000 suara. Di dapil yang sama saya dapat info A1, caleg lain ada yang menang. Habisnya kan saya tadi 3M ya. Caleg itu menang habis 30. 30. Jadi itu yang menurut saya kenapa Indonesia ini korupsi banget yang terjadi di mana-mana. Karena mau termasuk Partai Golkar. Bentar ya, gue stop bentar. Valdo ada tambahan nggak? Valdo membenarkan nggak? Nih, kalau lu DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi sama DPR RI. Ini average ya dari beberapa angka-angka yang gue tanya sama semua politisi. Kalau DPRD kabupaten kota itu 0 sampai 500 lah. Budget cost-nya itu. Nah, DPRD kabupaten kota. Kalau DPRD provinsi 500 sampai 4,5 atau sampai 5M. Jadi kalau lu lebih dari itu, lu goblok aja tuh menurut gua. Jadi kabupaten kota itu lu bisa lu ukur TPS-nya cuma 2.000. Ya kan, lu punya saksi 2.000 orang, lu kasih mereka uang untuk menjaga suara lu 100.000, itu 200 juta kan? Ya maksud gue 200 juta, lu pengen mengabdi, ya lu nabung lah gitu. Iya nggak sih? Ya kalau lu pengen nggak ada biaya kayak gitu, lu bantu kita, ubah aturan mainnya gitu, pilih orang-orang yang pengen ngubah itu. Minimum 5, atasnya tuh unlimited gitu. Ya. Gue kemarin tuh habisnya cuma 900 juta kak, 900. Itu donasi semua, suara 40.000. Menurut gua nggak jelek-jelek banget. Pertanyaannya galang dananya dari mana? Lu deh, lu tadi ngomongin soal bohir, ngomongin soal. Rian tuh bohir-bohir banyak. Iya. Jadi personal nih, ada orang yang percaya sama lu. Iya. Jadi teman-teman lama di law firm, termasuk orang-orang misalnya pas dulu gue bantu Pak BTP di Balai Kota, pas gue bantu, gue nggak pernah minta apa-apa. Tapi gitu gue udah kepilih, mau nyalek, gue bilang gue mau nyalek nih. Ini budget gua nih buat canvassing sekian. Itu berlaku di Golkar. Real cost. I mean, di PSI pun dulu gue begitu. Does it for you when you di Golkar? Di Golkar bisa. Gue sama juga, Van. Sama juga. Gitu. Oh, tapi lo bener juga. Beberapa donatur merasa, lu kan udah di Golkar. Nah, itu. Iya. Itu sentimen itu ada, mau nggak mau. Terus? Nggak suka. Di Golkar? Ya gue lempeng aja. Dari mana Golkar duitnya dong? Gue nggak tahu. Lo Minyak. nggak seru lah. Tanggapin dulu dong Tapi minyaknya. fundraising tuh paling stres. Tanggapin dulu. Apa? Minyaknya tanggapin dulu. Minyaknya? Mana gue tahu lah Golkar dari mana duitnya, mana gue tahu. Bapaknya caleg, ibunya caleg, anaknya caleg, tiga-tiganya caleg gitu loh, ya kan? Mungkin inilah tadi saya baca di Twitter tuh, inilah penerapan rumus jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Karena beda dapil semua nih. Kenapa tuh bang? Kenapa masih ada orang yang mau jadi caleg? Jadi kalau kita lihat secara lebih luas ya, sebenarnya secara lebih luas, lihat perjalanan bangsa, kemudian kondisi negara sebenarnya.
euforia politik yang nggak berhenti ini, ya euforia ya sebenarnya harusnya udah berhenti. Orang pengen ke politik ini sebenarnya adalah sebuah bukti bahwa ada problem di dalam pembangunan ekonomi. Untuk menjalani profesi lain itu jauh lebih susah daripada menjadi politisi. Jawabannya jadi saya gini, ada faktor itu ya. Orang mau jadi pengusaha hari ini berat sekali. Butuh modal besar, butuh pengetahuan banyak, butuh jaringan luas, butuh biaya belajar yang sangat besar. Belum tentu orang sanggup menjalaninya. Untuk menjadi seorang profesional butuh pendidikan yang baik, punya skill yang baik, punya peluang, opportunity, bahkan sekarang harus punya orang dalam. Orang dalam. Begitu banyak itu bidang-bidang itu banyak barriernya, banyak portal yang dipasang untuk berbagai macam profesi tadi. Nah, 20 tahun reformasi itu kemudian aspirasi untuk memperbaiki nasib, melakukan mobilitas sosial, mobilitas ekonomi itu kemudian banyak dilakukan melalui kegiatan politik. Itu banyak berhasil. Contoh itu yang tadinya orang itu bukan siapa-siapa, setelah jadi anggota DPRD bagus nasibnya. Bisa OKB, orang kaya baru, macam-macam. Jadi contoh-contoh yang di depan mata itu yang dilihat orang banyak adalah begitu. Jadi perbaikan nasib itu terjadi karena keikutsertaan mereka dalam proses politik. Meski banyak yang gagal, tapi itu dianggap sebagai sebuah resiko. Tapi bagi banyak orang, politik itu adalah jendela kesempatan untuk memperbaiki nasib. Karena memperbaiki nasib lewat jalur lain lebih sulit. Kita melihat indikasi bahwa Prabowo itu tidak serius untuk menanggapi kritik publik dengan statement-statementnya. Prabowo melihat kelompok-kelompok masyarakat sedang ramai, hangat dibicarakan tentang pilkada yang akan diubah mekanismenya dari pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung. Ini motornya sebenarnya ada beberapa partai, salah satunya Golkar. Nah, dibahas juga di pertemuan 4 partai yang tadi lo bilang, Sen. Di penghujung tahun ketika orang mau menyambut tahun baru, 4 partai politik ini bertemu untuk membahas gimana mekanisme pilkada tidak langsung. Karena ini menjadi keinginan Prabowo. Prabowo sejak tahun lalu, sejak tahun 2025, bahkan 2024 itu sudah menyampaikan bahwa mekanisme untuk perubahan sistem pemilu itu bisa melalui pilkada tidak langsung. Betul. Secara implisit Prabowo menyampaikan seperti itu lalu ditangkap oleh Golkar gitu ya. Dan kalau kita lihat salah satu kendaraannya adalah revisi undang-undang pemilu, Senga. Jadi revisi undang-undang pemilu itu kan memang krusial untuk dibahas di DPR dan akan mulai dibahas setelah masa pembukaan sidang pertama di tahun 2026 ini. Dan sebetulnya muatan pembahasannya itu banyak ya. Misalnya bagaimana DPR harus menjalankan putusan MK. Kan banyak putusan MK kan soal presidensial threshold, kemudian soal ambang batas parlemen, kemudian penyetaraan pemilu dan beberapa hal yang krusial. Tapi kemudian ada pasal-pasal yang ditengarai akan diselundupkan di tahun ini, salah satunya ya soal pilkada tidak langsung tadi. Padahal ya seharusnya tuh DPR dan pemerintah itu kan cepat ya melaksanakan putusan MK. Kan sudah ada contohnya. Putusan soal 90 yang meloloskan Gibran gitu ya. Cepat satu beres. Ini kok lambat. Bahkan itu nggak diakomodasi di undang-undang pemilu loh itu. Langsung kan pakai PKPU bahkan kan. Iya, betul. Ini ya nggak tahu lah ya, mereka yang punya kuasa soalnya. Iya. Dan ya pilkada tidak langsung ini menimbulkan riak-riak juga ya, sehingga di DPR sebetulnya tidak semua partai itu setuju. Ini yang kemudian nanti akan ada pembelahan nih di partai koalisi pendukung Prabowo. Kita tahu sendiri sehingga bahwa Demokrat dan beberapa partai lainnya seperti Nasdem dan PKS itu sebetulnya tidak setuju dengan ide pilkada tidak langsung. Demokrat jelas tidak setuju. Kenapa? Karena kita ingat, kita flashback di 2014 ketika waktu itu partai koalisi merah putih juga yang isinya atau yang di dalamnya itu ada Gerindra, Golkar dan sebagainya, P3 itu kemudian mendorong adanya revisi undang-undang pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur yang kemudian diundangkan di dalamnya itu ada pilkada tidak langsung. Pilkada dipilih oleh DPRD. Dan waktu itu SBY sebagai presiden di ujung masa jabatannya itu mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian membatalkan undang-undang itu.
Dan sekarang Demokrat merasa harus konsisten, harus konsisten terhadap apa yang dulu dilakukan SBY 2014. Begitu juga dengan partai lain. Kenapa? Karena kalau pilkada tidak langsung, ini hanya ada beberapa partai yang menikmati hasilnya. Contohnya Gerindra sendiri sebetulnya di internal Gerindra itu merasa bahwa pilkada tidak langsung ini hanya akan menguntungkan Golkar. Kenapa? Karena Golkar menguasai kursi ketua DPRD di kabupaten, kota maupun di provinsi. Di 14 provinsi Golkar kan menang ya, menang di DPRD ya, menguasai banyak kursi, dan itu kemudian ini akan dianggap nanti Golkar dong yang menguasai, karena ketua DPRD nanti kan yang memilih DPRD ya. Nanti bisa diskenariokan bahwa nanti Golkar yang menang gitu.